Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Konsep Komunikasi. Pembacaan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah pengertian komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses pertukaran atau penyampaian informasi antar individu atau kelompok, baik melalui bahasa, simbol, sinyal, maupun perilaku atau tindakan yang ditujukan dari satu individu ke individu lain atau ke kelompok lain. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, komunikasi diartikan pengiriman dan penerimaan antara dua orang atau lebih, sehingga pesan atau informasi yang dimaksud dapat dipahami satu sama lain. Selanjutnya kita akan lanjut ke tujuan dari komunikasi, di mana tujuan dari komunikasi ini antara lain yang pertama, agar hal atau informasi yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Dengan adanya definisi komunikasi tadi, maka kita akan terhindar dari kesalahpahaman. Yang kedua, agar mampu memahami maksud dari perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi kita dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat ataupun pertemuan tertentu. Yang keempat adalah sebagai penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan seperti kerja bakti atau sosialisasi dan sebagainya. Adapun fungsi dari komunikasi diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Yang ketiga, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Yang keempat, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan suatu hal. Jadi, melalui komunikasi nanti akan terjadi transfer ilmu antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Yang kelima, untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang keenam, sebagai bentuk ekspresi. Dan yang ketujuh, menghindari adanya kesalahpahaman. Selanjutnya adalah unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pengirim atau desender. Sebuah proses komunikasi tidak akan pernah bisa dimulai jika proses komunikasi tersebut tidak memiliki kehadiran sang pengirim atau desender. Pengirim atau desender juga disebut sebagai komunikator atau narasumber. Yang kedua, penerima atau the receiver. Jika ada seorang pengirim, maka harus ada seorang penerima. Dalam hal ini, agar sang penerima dapat memahami informasi dari pengirim, maka sebelumnya penerima harus memastikan bahwa dirinya dapat menerima informasi atau pesan dari sang pengirim. Setelah itu, penerima pesan baru dapat menerjemahkan, menafsirkan, memahami, atau menginterpretasi pesan yang dikirim oleh sang pengirim. Yang ketiga, pesan atau informasi. Proses komunikasi tidak akan berjalan tanpa unsur komunikasi ini, yaitu pesan atau informasi. Karena ada pesan dan informasilah yang membuat sang pengirim ingin menyampaikan pesan ini kepada penerima. Yang keempat, media atau sarana komunikasi. Proses komunikasi juga memerlukan unsur komunikasi lainnya, yaitu media atau sarana komunikasi. Fungsi media atau sarana komunikasi adalah sebagai saluran atau sarana yang bisa kita gunakan dalam mengirimkan pesan atau informasi kepada penerima. Yang kelima, umpan balik atau feedback. Proses komunikasi dapat mencapai titik akhirnya ketika pesan telah berhasil dikirim, diterima, dan dipahami oleh sang penerima pesan. Sang pengirim pun telah merespon pesan atau informasi tersebut dengan kalimat yang menunjukkan bahwa dirinya memahami pesan atau informasi yang disampaikan. Balasan dari penerima pesan nantinya disebut sebagai umpan balik atau feedback. Selanjutnya adalah macam-macam komunikasi. Jenis-jenis komunikasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah komunikasi berdasarkan penyampaian. Komunikasi berdasarkan penyampaian dibagi menjadi dua, yaitu pertama lisan. Komunikasi secara lisan dikenai sebagai jenis komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa ada batasan jarak. Misalnya dalam suatu rapat, wawancara, maupun percakapan biasa. Yang kedua, tulisan. Komunikasi secara tertulis merupakan jenis media komunikasi yang penyampaiannya dilakukan dalam bentuk tulisan, misalnya naskah, spanduk, undangan, dan sebagainya. Jenis komunikasi selanjutnya adalah B. Komunikasi berdasarkan tujuan. Jika ditinjau berdasarkan tujuan, komunikasi dapat dikategorikan menjadi beberapa macam. Misalnya pemberian saran, pidato,
perintah, ceramah, maupun wawancara. Konsep komunikasi semacam ini menekankan bahwa komunikator menjadi penting dalam jalinan interaksi tersebut. Yang C adalah komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Dibagi menjadi dua. Ada eksternal dan ada internal. Yang internal merupakan jenis komunikasi yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi maupun perusahaan. Contohnya, interaksi antar individu yang ada dalam ruang lingkup tersebut. Selanjutnya adalah yang eksternal. Berarti komunikasi yang terjalin antar organisasi maupun masyarakat yang di dalam berbagai macam bentuk. Misalnya tuh konferensi pers, pameran, publikasi, siaran televisi, maupun bakti sosial. Selanjutnya adalah D, komunikasi berdasarkan aliran. Yang pertama itu komunikasi satu arah, yakni komunikasi yang berasal dari satu pihak saja. Yang kedua adalah komunikasi dua arah, yakni komunikasi yang mempunyai sifat saling memberikan timbal balik. Yang ketiga adalah komunikasi ke bawah, yakni komunikasi dari atasan ke bawahan. Yang keempat adalah komunikasi ke atas, yakni komunikasi yang berasal dari seseorang bawahan kepada atasannya. Yang terakhir adalah komunikasi ke samping, yakni komunikasi yang terjalin erat antara beberapa orang pada kedudukan setara. Selanjutnya adalah tipe-tipe komunikasi. Beberapa tipe klasifikasi komunikasi yang sering digunakan oleh seseorang komunikator menurut Changaraha 2004 yang terdiri dari komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal, dan komunikasi publik dan komunikasi massa. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri, yang terjadi atas sensai, persepsi, memori, dan berpikir. Komunikasi interpersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Tipe yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pengiriman pesan antara dua orang atau lebih dengan efek dan feedback langsung. Komunikasi interpersonal memiliki sifat dua arah yang melibatkan dua orang dalam situasi interaksi. Ada unsur dialogis dan ditujukan kepada sasaran terbatas dan dikenal. Tipe yang ketiga adalah komunikasi publik. Komunikasi publik merupakan suatu proses komunikasi di mana pesan yang disampaikan pembicara dalam situasi tatap muka di depan khayalak yang lebih besar dengan tujuan menumbuhkan semangat kebersamaan, memberikan informasi, mendidik, serta mempengaruhi orang lain dalam upaya menumbuhkan semangat. Tipe yang keempat adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung di mana pesan yang dikirim dari sumber lembaga kepada khayalak yang sifatnya misal melalui alat-alat yang bersifat mekanis. Penyebaran pesan melalui media maka terkandung unsur menyiarkan informasi, mendidik, dan menghibur. Pesan yang disampaikan berlangsung cepat, serempak, luas, mampu mengatasi jarak dan waktu serta tahan lama bila didokumentasikan. Selanjutnya, yang ketujuh adalah saluran komunikasi. Yang pertama ada media lisan. Pesan yang disampaikan melalui media lisan dapat dilaksanakan dengan menyampaikan sendiri atau in person melalui telepon, mesin dikte, atau videotape. Penerima bisa seorang diri, kelompok kecil, kelompok besar, atau massa. Keuntungan media lisan antara lain, yang pertama mendapat tanggapan langsung entah berupa pernyataan ataupun sekadar permintaan penjelasan. Yang kedua memungkinkan disertai nada atau warna suara, gerak-gerik tubuh, raut wajah. Dan yang ketiga adalah dapat dilakukan dengan cepat. Yang kedua, media tertulis. Pesan yang disampaikan secara tertulis dapat disampaikan melalui surat, memo, laporan, handout, selebaran, catatan, poster, gambar, grafik, dan lain-lain. Keuntungan dari media tertulis antara lain, yang pertama ada catatannya sehingga data dan informasi tetap utuh, tidak dapat berkurang atau bertambah seperti informasi lisan. Yang kedua, memberi waktu untuk dipelajari isinya, cara penyusunannya, dan rumusan kata-katanya. Selanjutnya, yang ketiga ada media elektronik.
Pesan yang disampaikan secara elektronik dilakukan melalui faksimiles, email, radio, televisi. Keuntungan dari media elektronik antara lain, yang pertama prosesnya cepat, yang kedua datanya dapat disimpan. Selanjutnya yang ke-8, faktor yang mempengaruhi komunikasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah pengetahuan. Tingkat pengetahuan seseorang menjadi faktor utama dalam komunikasi. Seseorang dapat menyampaikan pesan dengan mudah apabila ia memiliki pengetahuan yang luas. Seorang komunikator yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi, ia akan lebih mudah memilih kata-kata atau diksi untuk menyampaikan informasi baik verbal maupun non-verbal kepada komunikan. Hal ini berlaku juga untuk seorang komunikan. Seorang komunikan dapat merespon atau menginterpretasikan informasi yang diberikan komunikator dengan baik apabila ia memiliki pengetahuan. Misalnya, seorang akademis tidak mungkin menggunakan kata-kata yang intelektual apabila ia menghadapi seorang yang pendidikannya lebih rendah darinya. Hal tersebut justru dapat menjadi penghambat dalam proses komunikasi. Faktor kedua adalah perkembangan. Perkembangan memiliki dua aspek, yaitu pertumbuhan manusia. Pertumbuhan dapat mempengaruhi pola pikir manusia. Bagaimana komunikan menyikapi informasi yang diberikan komunikator dan bagaimana komunikator menyampaikan informasi kepada komunikan. Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk menyampaikan informasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, cara menyampaikan informasi kepada anak balita dan anak remaja. Tentu saja caranya berbeda. Ada cara-cara tersendiri yang dapat kita sesuaikan dengan pola pikir yang sesuai dengan pertumbuhannya. Keterampilan menguasai bahasa. Keterampilan dalam berbahasa ini merupakan salah satu faktor yang sangat terkait dengan pertumbuhan. Misalnya, jika kita menghadapi remaja, maka kita lebih baik mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan dalam kesehariannya, atau disebut dengan bahasa gaul. Dengan demikian, kita dapat menjalinkan komunikasi dengan baik. 3. Persepsi. Persepsi adalah suatu cara seseorang dalam menggambarkan suatu atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Pembentukan persepsi ini terjadi berdasarkan pengalaman, harapan, dan perhatian. Proses pemahaman manusia terhadap suatu rangsangan atau stimulus ini dapat memiliki pandangan yang berbeda-beda. Selain dapat menjadi pengaruh baik, persepsi juga dapat menjadi penghambat untuk komunikasi. Peran dan hubungan. Peran dan hubungan memiliki pengaruh dari proses komunikasi tergantung dari materi atau permasalahan yang ingin dibicarakan, termasuk cara menyampaikan informasi atau teknik komunikasi. Komunikator yang belum menjalin hubungan dekat dengan komunikan, maka akan terjadi komunikasi secara normal. Faktor kelima adalah lingkungan. Lingkungan interaksi memiliki pengaruh dalam komunikasi. Lingkungan yang nyaman dan kondusif biasanya dapat berpengaruh baik terhadap proses komunikasi. Adapun faktor yang mempengaruhi lingkungan adalah sebagai berikut. Nilai dan budaya atau adat. Nilai dan budaya atau adat menjadi kacamata yang dijadikan tolak ukur untuk komunikasi, pantas atau tidak pantas, agar komunikasi terjamin dengan baik. Sebelum berbicara dengan orang lain, lebih baik kita mengetahui bagaimana latar belakang budaya atau adat yang mereka anut. Stimulus eksternal. Stimulus eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dari luar. Misalnya, kebiasaan suara dapat mempengaruhi respon yang kurang, baik karena adanya pengaruh indera pendengaran sehingga dapat menjadi penghambat dalam proses komunikasi. Jarak. Jarak antara komunikator dan komunikan mempengaruhi komunikasi. Jika komunikator dan komunikan berjarak cukup jauh, maka komunikator akan sulit menciptakan komunikasi yang baik pada komunikan. Namun di zaman yang sudah modern ini, memiliki alternatif lain untuk menciptakan komunikasi yang baik, yaitu komunikator dan komunikan dapat menggunakan komunikasi secara lisan, tulisan, dan media lainnya. Selanjutnya, emosi. Emosi adalah reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu. Emosi terkadang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri, sehingga emosi juga mempengaruhi proses komunikasi itu sendiri. Bahkan emosi dapat menjadi penghambat. Selanjutnya, kondisi fisik. Kondisi fisik mempunyai peranan yang penting untuk berkomunikasi. Semua indera memiliki fungsi-fungsi yang digunakan dalam kelangsungan komunikasi. Selanjutnya, jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam berkomunikasi.
dapat dilihat dari gaya berbicara dan interpretasi. Menurut Tannen, kaum perempuan menggunakan teknik komunikasi untuk mencari konfirmasi, meminimalkan keintiman, sementara kaum laki-laki lebih menunjukkan independensi dan status dalam kelompoknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.